Jejak mistis Pelabuhan Ratu, ada pintu menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai jejak mistis Pelabuhan Ratu, ada pintu menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Pelabuhan Ratu adalah sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Ratu terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, tepatnya di bagian barat daya Kabupaten Sukabumi, dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pada masa Hindia Belanda, daerah ini dikenal dengan nama Wynkoop's Bergenbaai, atau Teluk Pedagang Anggur. Pelabuhan Ratu kini juga dikenal sebagai salah satu tempat wisata di pesisir Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Lokasinya terletak sekitar 60 km ke arah selatan dari kota Sukabumi. Pantai ini dikenal memiliki ombak yang sangat kuat, dan karena itu berbahaya bagi perenang pantai. Topografinya berupa perpaduan antara pantai yang curam dan landai, tebing karang terjal, hempasan ombak, dan hutan cagar alam. Karena tempat ini mempunyai daya tarik sendiri, Presiden Soekarno mendirikan tempat peristirahatannya pada tahun 1960 di Tenjo Resmi. Selain itu, atas inisiatif Soekarno pula didirikanlah Samudra Beach Hotel, salah satu hotel mewah pertama yang dibangun di Indonesia pada kurun waktu yang sama dengan Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, dan toko serba ada Sarina, yang kesemuanya menggunakan dana pampasan perang dari Jepang. Pelabuhan Ratu juga termasuk salah satu destinasi wisata yang penuh dengan cerita misteri. Tempat wisata ini tidak hanya menawarkan panorama alam yang memukau, tapi juga menyimpan segudang mitos dan legenda yang terkenal. 1. Ada pantangan menggunakan pakaian hijau. Bagi kawan alur, mungkin pernah mendengar adanya larangan memakai pakaian berwarna hijau saat mengunjungi pantai Pelabuhan Ratu atau pantai-pantai di selatan Pulau Jawa. Mitos ini sudah jadi rahasia umum di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat. Konon katanya, warna hijau adalah warna favorit Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Sebagai bentuk penghormatan, maka kabarnya para wisatawan yang berkunjung ke wilayahnya dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau. Hal ini juga bertujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kisah-kisah mistis pun sering terdengar dari orang-orang yang nekat melanggar pantangan ini. 2. Kamar 308 didedikasikan untuk Ratu Pantai Selatan. Di kawasan Pelabuhan Ratu, ada sebuah hotel yang cukup terkenal dengan cerita mistisnya, yaitu Hotel Ina Samudra. Hotel ini punya kamar khusus yang didedikasikan untuk Nyi Roro Kidul, yakni kamar nomor 308. Kamar ini dihiasi dengan dekorasi serba hijau dan terdapat lukisan besar Sang Ratu Laut. Menurut kepercayaan, warna hijau memang disukai oleh Nyi Roro Kidul. Kamar ini terbuka untuk umum dan seringkali ada tamu yang datang untuk meletakkan sesaji di sana. Banyak juga pengunjung yang mengaku merasakan aura mistis saat menginap di kamar ini. 3. Karanghawu jadi singgasana Nyi Roro Kidul. Di Teluk Pelabuhan Ratu, ada sebuah pantai yang terkenal dengan keindahan dan keangkerannya, yaitu Pantai Karanghawu. Pantai ini dikenal dengan bebatuan karangnya yang indah, namun juga menyimpan cerita mistis tentang Nyi Roro Kidul. Salah satu tebing di pantai ini disebut-sebut sebagai singgasana Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Dewi Kadita yang frustasi karena penyakit kulitnya menceburkan diri ke laut di tebing ini dan kemudian berubah menjadi Nyi Roro Kidul. 4. Ada pintu gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Seperti halnya Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo, Pantai Pelabuhan Ratu konon juga ada pintu gaib yang menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain di kerajaan Nyi Roro Kidul.
Mitos ini sering dikaitkan dengan banyaknya kasus orang tenggelam di pantai-pantai tersebut. Katanya, mereka yang tenggelam sebenarnya ditarik ke dalam kerajaan Nyi Roro Kidul. Meskipun terdengar seperti cerita legenda, namun banyak masyarakat setempat yang masih mempercayai keberadaan pintu gaib ini. Kepercayaan ini makin menambah kesan mistis dan seram pada pantai-pantai di selatan Jawa. Pelabuhan Ratu memang tidak hanya terkenal dengan keindahan alam dan mitos-mitosnya, tapi juga dengan kehidupan tradisional dan kepercayaan masyarakat setempat, di mana legenda Nyi Roro Kidul punya pengaruh besar terhadap budaya lokal. Masyarakat setempat masih sering mengadakan ritual dan upacara untuk menghormati Sang Ratu Laut Kidul. Ritual ini biasanya dilakukan di pantai-pantai selatan dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Cerita-cerita rakyat dan kepercayaan turun-temurun ini membuat Pelabuhan Ratu menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Mengunjungi Pelabuhan Ratu bukan hanya tentang menikmati pemandangan, tapi juga tentang menghargai dan memahami kearifan lokal. Jadi ketika berwisata ke sini, ingatlah untuk selalu menghormati tradisi dan kepercayaan. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.